Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrudin, guru mata pelajaran SKI MI Subulus Salam, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG batch keempat tahun 2025 dengan nomor peserta 20281661919001 yang tergabung dalam LPTK UIN Sunan Kalijaga NIM 25404131969. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, saya akan membuat video pembelajaran untuk melakukan uji kinerja mahasiswa PPG batch keempat tahun 2025 dengan materi perjuangan dan dakwah. Gimana semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa bersama dulu. Tolong dipimpin untuk baca doa bersama ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Untuk mempersingkat waktu, coba langsung disebutkan saja siapa yang tidak masuk. Heksa dengan Milan. Heksa minggu lalu juga nggak masuk kan ya? Iya. Kenapa itu dia? Nggak tahu. Nggak ada kabar. Kalau Milan ada izin apa sakit? Belum ada keterangan. Mungkin sama wali kelasnya ya. Oke. Untuk materi hari ini kita melanjutkan mengenai Sunan Kalijaga. Coba ada yang masih ingat? Sunan Kalijaga itu anak dari siapa? Adipati Tuban. Siapa nama Adipati Tubannya? Raden Sahur. Iya betul. Nah kemudian nama asli dari Sunan Kalijaga coba. Raden Syahid. Iya itu kan tadi udah ada juga di dalam lagunya. Semua sudah hafal ya. Untuk metode dakwah yang sebelumnya kita pelajari itu Sunan Bonang dengan apa? Sunan Bonang metode dakwahnya menggunakan gamelan bonang. Sunan Bonang gamelane, kan begitu di lagunya. Kalau Sunan Kalijaga dengan apa? Dengan wayang kulit. Iya betul, dengan wayang kulit. Nah, selain dengan wayang kulit, Sunan Kalijaga itu juga pandai dalam menerapkan metode-metode untuk berdakwah seperti menggunakan seni arsitektur atau juga tata kota. Kemudian ada juga dalam membuat tembang
Seperti tembangnya, contoh tembang yang diciptakan Sunan Kalijaga, ada tembang apa? Tembang Lingsir Wengi. Kemudian ada tembang apa lagi? Lir Ilir. Yaitu dia metode-metode yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Kenapa sih Sunan Kalijaga menggunakan metode dakwah yang seperti untuk memuaskan hasrat hiburan masyarakat? Nah, itu coba kita ditelaah dari materi yang disajikan. Kenapa kira-kira Sunan Kalijaga itu menggunakan metode seperti itu? Contohnya tadi yang pertama wayang. Wayang itu kan hiburan untuk ditonton masyarakat. Kemudian ada lagi apa? Metode arsitektur, bentuk bangunan yang unik yang bisa menarik masyarakat. Kemudian ada lagi apa? Lagu yang banyak diminati, tembang yang diminati, yang suka didengarkan oleh masyarakat lokal setempat. Nah, sekarang kita bagi kelompok. 4 atau 5 kelompok. 4 kelompok nggak apa-apa, 1 kelompok 5 orang misalkan. Oke ya. Sudah ada kelompok tetap atau mau dibagi lagi? Dibagi ya. Diacak ya. Coba ditulis dulu seorang untuk kelompok 1. Satu dari Aira. Keduanya Dava. Terus Lulu. Terus Nafisa. Terus Suci. Kelompok kedua Adan, Anissa Kotrunada. Kalisa. Rafiq. Nur Ilmiah. Kelompok ketiga Milan, Kaila, Faiz, Rehan, Amelia Rahayu. Ini kelompok terakhir berarti sekarang ya. Anissa Tricahaya, Asifa Anggraini, Irfan ya belum. Terus Salsabila,
Udah berapa orang? Yang tadi 1, 2, 3, 5, 5 kan ya? Sisanya tinggal sedikit, satu kelompok 6 aja deh. Jadi ditambahin masing-masing. Di kelompok 1 masuk Hendra. Terus kelompok 2 Diva. Heksa kan nggak masuk nih. Kelompok 3 Rafa. Kelompok 4 Sabik. Sudah semua? Ada yang belum? Siapa? Oh, Nabila. Nabila di kelompok 4 aja. Ini penjelasan ringkas dari metode dakwah Sunan Kalijaga. Nah, silahkan dari pertanyaan-pertanyaan itu dipahami dari apa yang ada di dalam sini, dari gambar yang disediakan. Kemudian mungkin ada adik-adik yang sudah menonton video Sunan Kalijaga. Kan ada tuh versi sinetron Para Wali Songo. Pernah tayang di TV nasional, kemudian di YouTube juga ada video tentang perjuangan dakwah para wali. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang pertama, wayang apa? Wayang? Wayang golek atau wayang kulit? Wayang kulit. Ini salah satu media atau benda yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah, yaitu menggunakan wayang kulit. Ini ikonnya Petruk Dadi Ratu atau Petruk menjadi raja. Nah, ini mengisahkan ada Semar, ada Petruk dan kawan-kawannya. Di situ dikisahkan di pewayangannya bagaimana mereka saling ada nilai moral yang terkandung di dalam kisah pewayangan ini. Kemudian ini gambar apa? Masjid Agung Demak. Ciri khasnya apa? Ciri khas masjid yang diarsiteki oleh Sunan Kalijaga itu memiliki atap seperti ini. Atap bertumbuk, punden berundak. Kemudian ini apa? Gambar apa? Gambar? Coba apa ini? Bedug. Nah, ini bedug ini diciptakan di masa Sunan Kalijaga. Jadi ide inovasi untuk membuat bedug itu berasal dari Sunan Kalijaga. Kemudian yang ini gambar apa? Itu gambar ruangan di dalam Masjid Agung Demak. Kok mati? Ruangan di dalam Masjid Agung Demak. Oh, ininya. Ruangan dalam di Masjid Agung Demak itu menampilkan ada yang namanya tiang tal atau sokotatal yang digagas, yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yaitu membuat tiang yang besar dari pecahan-pecahan kayu. Betul. Nah, sekarang silahkan didiskusikan lembar kerja yang sudah dibagikan. Yang mana? Ini. Kalau metode itu sama seperti metode dakwah itu cara-cara dakwahnya. Media itu perantara yang digunakan, lebih ke benda. Kayak tadi ada gambar itu bagian dari media.
Media Bapak dalam mengajarkan materi Sunan Kalijaga salah satunya menggunakan gambar. Nah, itu media. Nah, kalau ini dalam berdakwah Sunan Kalijaga menggunakan media apa? Silahkan nanti dijelaskan sesuai kemampuan pemahaman kalian. Itu termasuk benda kebutuhan nggak, Pak? Apa? Itu termasuk apa? Ya, itu coba termasuk benda media yang digunakan atau bukan? Yaitu menjadikan kesenian budaya masyarakat setempat sebagai media dakwah. Ya, kebutuhan bendanya apa dalam berdakwah? Wayang kulit. Kemudian yang terbuat dari kulit kambing. Nah, itu kebutuhan benda. Ada lagi? Alasannya apa? Untuk menghibur masyarakat setempat. Oke, itu kelompok Sunan Gresik. Sudah. Sekarang kelompok yang belum. Apa, udah selesai? Kelompok Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel. Ayo. Diskusikan. Setelah ini kuis, satu soal untuk didiskusikan. Soal semua kelompok sama mendiskusikan soal yang sama. Kelompok mana yang bisa menjawab lebih dulu? Misalkan ada teman kalian yang kecanduan bermain gawai, memainkan gawai. Apa itu gawai? Handphone. Susah menerima nasihat, susah menerima pelajaran. Bagaimana metode dakwah yang bisa diterapkan kepada orang seperti itu? Silakan diskusikan dulu dengan kelompoknya. Ya. Seharusnya dia download game yang bermanfaat seperti Apache, seperti game yang ada Islamia gitu. Contohnya Roblox, tapi mainan di Roblox yang Islami ada. Jadi jawaban dari kelompok Sunan Ampel itu kita harus mengenalkan game-game yang mengandung nilai Islami kepada teman kita itu. Udah ya, kita simpulkan dari hasil diskusi tadi ada dua jawaban. Yang pertama dari kelompok Sunan Gresik. Dari kelompok Sunan Gresik itu metodenya konservatif. Yang pertama dengan mengalihkan perhatian si teman kita itu agar tidak selalu fokus kepada handphone. Pertama diajak main petak umpat misalnya, atau lompat tali. Itu tadi jawaban dari kelompok Sunan Gresik. Pertama kita alihkan dulu fokusnya agar tidak fokus kepada handphone, gawai atau gadget. Sedangkan jawaban kedua dari kelompok Sunan Ampel, kita bisa mengenalkan game yang berbau Islami, yang mengandung unsur Islami di dalamnya, ada terkandung unsur Islam. Misalkan
Di dalam game itu tugasnya untuk membaca doa tertentu, begitu. Nah, itu ada dua metode dakwah yang bisa digunakan yang telah disimpulkan dari diskusi barusan. Berdasarkan pembelajaran mengenai metode dakwah Sunan Kalijaga ini, kita bisa menerapkan berbagai metode dakwah sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, masyarakat sekitar di lingkungan kita. Jadi dakwah itu fleksibel, tidak kaku, tidak harus selalu dengan berceramah di mimbar atau di masjid atau di majelis. Dakwah bisa dilakukan dimanapun, dalam kondisi apapun. Kita bisa menyesuaikan, misalkan di lingkungan yang suka, ketika di zaman Sunan Kalijaga lingkungannya suka nonton hiburan, wayang, gamelan, musik, dan lain sebagainya, maka metode dakwah itu yang digunakan. Di masa Gen Z sekarang yang suka main TikTok, suka main Roblox, maka metode dan media dakwah yang digunakan juga bisa kita sesuaikan. Dakwah dengan membuat konten-konten tausiah Islami, begitu. Kemudian atau menghadirkan game-game yang mengandung unsur dakwah seperti itu. Karena yang namanya berdakwah itu bertahap. Ketika sudah sampai dakwahnya masuk ke dalam hati si pendengar, kemudian maka dia akan terus mencari keilmuan atau pemahaman Islami yang lebih mendalam lagi. Jadi untuk di tahap awal bisa menggunakan cara yang memanfaatkan apa yang ada di sekitar, walaupun nilai dakwahnya masih kecil. Tapi lama-kelamaan jika dakwah itu sudah tersampaikan akan semakin banyak yang dicari oleh si target dakwahnya itu. Nah, ini hikmah dari mempelajari metode dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bahkan berdakwah tidak mengenakan jubah, tapi menggunakan pakaian tradisional khas Jawa. Biasanya yang ada garis-garisnya, atau seringnya menggunakan pakaian hitam. Kemudian dari desa ke desa, tidak di masjid. Dakwahnya Sunan Kalijaga itu dari satu desa nyari lapangan yang agak luas, membuat pertunjukan, kemudian pindah ke desa lainnya. Seperti itu terus berulang. Itu tujuannya agar masyarakat lebih mudah menerima. Itu hasil diskusinya, coba tolong dikumpulkan catatannya. Sunan Gresik, Ampel Denta, tolong punya Ampel Denta. Tolong punya Ampel Denta. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai Sunan Muria. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa dipahami, dimengerti, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
hari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.